Ada yang tanya, Mas, terus kalau aku makan di tempat yang ada penglarisnya, berarti kan aku ikut, misalnya jin penjilat dan sebagainya, aku ikut melok kotornya? Belum tentu. Caranya netralin gimana sih, Mas, kalau kita Doa lah, berdoa aja. Bedakan, makan di situ dengan doa dan makan di situ tanpa doa, rasanya beda. Oh. Dan itu biasanya kalau kita ndak berdoa, ndak apa, rasanya gimana, Mas? Hambar, ndak enak. Ndak enak hambar. Apalagi sampai dibungkus dibawa pulang. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Begini, kalau kita misalnya yang orang umat Muslim pergi ke Mekah, itu kan di sana ketemu ya namanya air suci, air zam-zam, gitu kan. Nah, saya sebagai orang Jawa ingin menggali dan mencari tahu, apakah di Jawa ini ada sumber air yang suci, bisa digunakan sebagai misalnya untuk awet muda, sebagai penyembuh, ya, yang kejernihannya tak kalah dengan yang ada di sana. Ada nggak, Mas Tigor? Gini, sebelum kita harus ngerti apa manfaatnya, kita ndak usah bahas yang tentang seperti ini seperti itu. Kita beli air mineral, dengan 4 merek yang berbeda. Siap. Otomatis kandungan pH-nya juga beda, kandungan mineralnya juga beda, oksigennya juga beda. Nah, sama yang dikatakan bermanfaat ini yang seperti apa dulu? Bermanfaat buat kita, belum tentu bermanfaat bagi orang lain. Dan sebaliknya, kalau yang namanya air suci yang ada di Mekah, saya mempercayai itu memang bermanfaat. Terus kalau ada orang yang tanya, apakah di daerah kita ada? Jawabannya iya ada. Ada. Gimana, Mas? Banyak mata air yang di sini sekali, yang tanpa dimasak kita bisa meminum secara jernih. Gitu loh. Menurut kita masing-masing lah. Kita punya beribu-ribu zam-zam. Kalau zam-zam kan namanya, nah, caranya pun juga beda. Kita tidak menyudutkan satu kepercayaan saja di sini. Misalnya kita mau ke Bali, di situ ada air suci lainnya, ya kita menganggap itu air suci. Nah, kita di daerah Jawa, kita menganggap itu air suci, ya itu juga suci. Oke. Gak usah diribetkan. Oke, saya melanjutkan sedikit, Mas Tigor. Iya. Mas Tigor gini, apa tuh namanya, BMKG kemarin kalau nggak salah memberikan warning 26 daerah sedang dalam bahaya. Nah, Mas Tigor melihat itu nggak? Dalam waktu dekat? Sudah saya upload di Instagram sebelum BMKG ini. Coba ingat yang uploadan saya di Instagram yang kebalik, yang warning gempa dalam waktu dekat itu ya? Itu salah satunya. Terus saya pernah upload yang kebalik. Sebentar, aku sendiri juga lupa upload. Nah ini saya bacanya harus kebalik karena upload saya kebalik. Kalau di sini kita baca, pandangan titik lokasi gempa kurang lebih 8,3. Semoga hanya pandangan saja dan yang buruk tidak terjadi. Nah ini saya tulis Laut Arafuru, Laut Jawa, Ujung Pandang, Belitung, Mentawai. Sekarang Laut Arafuru letaknya di mana? Terus Laut Jawa letaknya di mana? Jika dua lautan itu ada masalah, otomatis daerah-daerah sekitarnya juga ada masalah. Misalnya Ujung Pandang, Belitung, Mentawai, Pemantang Siantar, Banten, DKI, Jakarta, Tulungagung, Malang Selatan, Pantai Ngeliep, Yogyakarta, Bandung, Laut Banda yang kemarin baru gempa itu. Iya toh, ingat toh? Nusa Tenggara Timur, Laut Sulawesi, Sarawak, Lombok, Bukit Tinggi, dan ada 4 lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Nah, ya mungkin gini loh, terserah ini menyebutkan apa, indigo lah, terserah lah, bodo amat. Pandangan berarti kan menjadikan pandangan. BMKG juga punya alat di mana itu harus di-share ya. Kalau bisa jangan sentimen untuk orang-orang yang melihat, ya paling enggak jika itu positif ya ambil, jika itu negatif tinggalkan. Bukan kita untuk nakut-nakuti, tapi kita ini untuk waspada. Jika ada seperti ini harus apa? Iya. Kita ada tindakan preventif. Iya, penyampaiannya sama, alatnya yang berbeda. Iya. Terus, kalau ada uploadan seperti itu warning 26, saya mengiyakan. Iya, oke, Mas. Terkait dengan ini, Mas, ini ada pertanyaan.
terkait dengan efek ketika tentara Rusia dan Ukraina itu sudah perang, pasti kan di situ ada lembah kematian kan ya. Nah, itu apakah kemudian WNI bisa jadi menjadi korban apa enggak menurut Bisa Anda? jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi lembah kematian. Wah, Karena gini loh, kalau sudah perang, kita mau bisa nggak jaring ikan di lautan kita pilih. Kita mau kakap aja, kita mau hiu aja, nggak bisa. Jaring dulu apa adanya, langsung difilter. nah, Sama, orang perang juga seperti itu. Nggak mungkin beda-beda. andai kata nih kemudian Mas Tigor punya keluarga di sana, andai kata nih, apa yang ingin Mas Tigor sampaikan supaya warga atau keluarganya Mas Tigor di Rusia itu selamat, tidak menjadi korban di tempat lembah kematian perang Rusia Ukraina itu? Eman bondomu apa eman nyawamu, itu aja. Tapi mending ngungsi di tempat yang aman. Mending ngungsi aja. Kita belajar dari masalah Gaza. Gitu. Kadang kita eman bondone, eman hartanya, Iya, itu. justru malah nyawa yang menjadi Iya. taruhan ya Mas. Oke. Eman bondomu. Nah ini apa yang eman menarik nyawamu. ini. Saya kemarin dititipi pertanyaan sama teman ini, minta eksklusif diberikan penjelasan sama Mas Tigor terkait dengan macam-macam penglaris. Satu ya, terus ciri-ciri warung yang kemudian ada penglarisnya itu apa. Nah ini menarik. Nah gini, kita harus paham, penglaris ini jangan sampai ambigu. Oke. Nah, penglaris yang selama ini mereka paham, penglaris berhubungan dengan jin gaib. Nah, sekarang prinsip ekonomi pun juga bisa menjadi penglaris dalam usaha kita. Bisa kita punya usaha, kita ini seperti saya, kita bikin wedding gitu ya. Kita kasih promo di situ, diskon 25%. Orang kan berbondong-bondong. Ini kan real, kenyataan. Berarti cara pengelarisan saya memberikan diskon kepada klien saya gitu. Misalnya promo-promo dan sebagainya. Orang-orang yang menggunakan penglaris jin itu juga terlihat ciri-cirinya secara kasat mata. Orang mata telanjang gini juga bisa lihat ini. Satu, misal ada beberapa penjual. Kenapa saya ngomong? Karena saya pernah menemui. Saya pernah makan di suatu daerah itu soto. Saya tidak usah menyebutkan daerah mana. Iya. Soto itu dibawa pulang tidak boleh sama sekali. Harus dimakan di situ. Aku pakai alasan seperti apa? Dia juga pakai alasan. Masih repot. Karena apa? Ada ikatan antara si penjual soto dengan tata cara jin yang harus dilakukan ini itu. Terus yang kedua, saya pernah beli nasi goreng di area Kediri. Saya tidak mau menyebutkan titiknya mana. Teman saya menciumnya aroma bawang. Tapi saya beda. Yang saya cium aroma kemenyan, auranya juga beda. Itu ciri-ciri yang mudah. Dan itu resiko si penjual dengan dia. Terus ada yang tanya, Mas, terus kalau aku makan di tempat yang ada penglarisnya, berarti kan aku ikut, misalnya jin penjilat dan sebagainya, aku ikut melok kotornya? Belum tentu. Caranya netralin gimana sih Mas kalau kita Doa lah, berdoa? berdoa aja. Bedakan, makan di situ dengan doa dan makan di situ tanpa doa, rasanya beda. Oh. Dan itu pun biasanya kalau kita ndak berdoa ndak apa rasanya gimana Mas? hambar, ndak enak. Ndak enak hambar. Apalagi sampai dibungkus dibawa pulang. Hambar tapi kok banyak yang datang ke situ ya Mas? Itu energinya nyerot. Misal di dalam sini ada penjual nasi pecel. Di sini ada pecel lagi, di sini ada pecel lagi. Saya pernah iseng, pecelnya sini tak makan, di depannya pecelnya sini. Rasanya ndak sama. Oh. Rasanya ndak sama. Karena apa, penglaris itu cuma alah per area aja, iya. Iya. Engko lek dibongkar ning kene mesakne. Iya. Dukune ya golek nganu. Kurik ya Mas. Intinya ya sebagai hati-hati lah. Sekiranya kita membutuhkan mawar, kita tidak perlu menyentuh durinya. Oh, siap. Nah, itu sendiri nggak berpengaruh dengan jasmani kita ya? Ya berpengaruh. Berpengaruh. Pengaruhnya apa? Saripati makanannya ndak ada. Udah dihisap sana ya? Iya. Saripati makanannya ndak ada. Oke, saya coba melanjutkan ini Mas. Ini ada pertanyaan cukup menarik. Banyak nih Mas kekhawatiran. Apakah kemudian nanti konflik di Papua ini kan nggak reda-reda, ya kan? Terus seolah-olah memang ada pihak di luar yang menginginkan Papua itu lepas dari Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga
mau menangani secara frontal juga nggak berani, nanti di apa tuh namanya, kan bahaya kalau kemudian terkena pelanggaran HAM dan seterusnya, PBB turun, terus malah itu yang ditunggu-tunggu oleh mereka gitu. Pandangan Mas Tigor nih tentang nasib Papua, apakah ada kemungkinan, yang saya tanyakan, apakah ada kemungkinan Papua bakal lepas dari tanah yang kita cintai, tanah Nusantara ini? Jawabannya iya. Itu. Karena apa? Kita ini lebih gini ya. Sekarang tanahnya Papua luar biasa. Hasil alamnya luar biasa. Tapi kenapa yang tinggal di sana pun kesejahteraannya malah kurang? Apakah ini faktor yang membuat mereka untuk inginkan merdeka sendiri gitu loh. Itu. Kita tidak bisa komen banyak-banyak. Oke. Ya kita membaca aja apa yang sudah terjadi. Gitu. Iya. Iya enggak? Nah, dari Papua kita geser ke Kalimantan deh. Luar biasa Mas Tigor ini ya, menginspirasi banyak orang. Mas, terkait dengan IKN itu loh Mas. IKN Ibu kota apa itu? negara yang baru yang ada di Penajam itu Mas, Iya. Kalimantan itu. Nah, menurut Mas Tigor ini sebagai salah satu warga negara Indonesia, melihat pandemi yang tidak berkesudahan, kan pemerintah justru ingin membangun ibu kota baru di Kalimantan. Pertanyaan saya bukan setuju atau nggak setuju. Momennya tepat apa enggak sih? Nah, itu Mas. Tepat. Kenapa, Mas? Karena apa? Wong Kalimantan sendiri pun juga hasilnya luar biasa. Banyak orang yang kerja di Kalimantan sukses. Oke. Apa yang dipermasalahkan? Orang yang banyak komentar negatif gara-gara mereka yang tidak paham, mereka yang tidak tahu. Itu. Kalimantan juga luar biasa. Bahkan kalau disuruh nilai gitu ya, Kalimantan sama Jakarta, luar biasa Kalimantan. Bangunannya juga luar biasa. Mungkin orang yang kebanyakan ngomong klobot, orang yang tidak paham. Kalau saya sih menilainya sah-sah saja. Yang bermasalah bukan lokasinya, kembalikan lagi ke diri kita masing-masing. Tuh, saya lihat. Ya mudah-mudahan itu keputusan yang tepat ya, meskipun biaya yang digunakan juga tidak murah ya. Iya. Tidak apa-apa. Ya Semua mudah-mudahan positif. pemerintah ada inilah ya, kebijakan yang memang benar-benar menguntungkan ini demi masa depan Indonesia. Ya, Amin. Mas, ya. Amin. Kalau Mas Tigor melihat masa depan Indonesia cerah tahun berapa tadi? 2032. 2032. 2032. 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Mudah-mudahan masih hidup semua kita, Mas. Amin. Pokok gak digerus. Lek digerus ya wis dadal. Oke, saya tadi dapat kabar dari Ibu, katanya sebentar lagi mau ulang tahun nih. Saya loh. Tahun berapa tuh? Kok tahun berapa? Tanggal berapa tuh, Mas? Saya 10 Maret. 10 Maret. 10 Itu Maret. kalau boleh tahu apa tuh namanya, ulang tahun ke berapa, Mas? Wah, tua aku. 29 tahun, guys. 29. Umurku udah 9 tahun. Apa harapannya Mas di usia ke 29 tahun ini? Cuma satu, Ya. pendewasaan. Pendewasaan. Kita tidak butuh apa-apa, itu aja. Karena apa? Apa yang kita bisa lakuin tanpa kita pendewasaan, hal apapun kacau. Itu. Iya. Kadang orang mintanya gini, apa yang pingin didapat di usia sekian? Aku pengen ini, aku pengen itu. Tanpa dia mempunyai pendewasaan, tanpa dia mempunyai prinsip, kacau banget. Itu aja simple. Oke. Terus? Kita minta wadahnya, Iya. nggak usah minta airnya. Kalau kita punya wadah, kita mau ngisi apa kita bisa. Kalau kita minta air, kita diberi air, kita nggak tahu ini mau di wadah apa. Itu prinsip saya. Kalau prinsip jenengan, kami persilahkan. Oke, siap. Tapi selama usia ke 29 tahun nih, bagaimana sih, atau nilai-nilai pelajaran apa yang didapatkan Mas Tigor dari sosok ayah dan ibunya gitu? Strong. Guyu kok kayak demit ini. Coba Mas. Banyak sekali yang tidak bisa kita jelasin. Intinya mereka yang menguatkan apapun itu. Jadi buat siapapun yang ngerasa terpuruk, membutuhkan sosok siapapun, kalau kamu masih punya sosok orang tua, ya itu hal yang luar biasa. Dah pondasi men. Kita mau berharap ke siapa? Kita mau berharap ke teman. Ya kalau teman mau. Kalau teman enggak, Iya. kasihan.